Bab 5. Tentang berbagai jenis pendapatan. Ketika seorang wanita penghibur menyadari betapa banyak uang yang bisa didapatkannya setiap hari, mengingat banyaknya pelanggan yang mendatanginya, maka ia tidak boleh membatasi dirinya pada seorang lelaki selaku kekasih tunggal. Dalam situasi seperti itu, si wanita penghibur harus menetapkan tarifnya per malam setelah ia mempertimbangkan faktor tempat, musim, dan kondisi orang-orang yang mengencaninya, serta kelebihan pelayanan dan kecantikannya. Tarif wanita penghibur lainnya dibandingkan tarifnya sendiri juga akan menjadi pertimbangannya. Ia bisa memberitahukan kepada orang-orang yang datang berkencan dengannya atau teman-temannya, serta kenalan-kenalannya tentang tarif tersebut. Namun jika si wanita penghibur bisa mendapatkan pemasukan yang sangat besar hanya dari seorang pelanggan, ia boleh melayani lelaki tersebut saja dan hidup bersamanya, atau juga tinggal bersama sang lelaki sebagai istrinya. Orang-orang bijak berpendapat bahwa ketika seorang wanita penghibur memiliki kesempatan untuk mendapatkan pemasukan yang sama dari dua pelanggan pada saat yang bersamaan, ia harus memilih lelaki yang akan memberikan sesuatu yang dikehendaki si wanita penghibur. Akan tetapi, Vatsyayana berpendapat bahwa pilihan harus dijatuhkan pada sang lelaki yang memberi emas untuk si wanita penghibur, karena pemberian emas itu tidak bisa diambil lagi seperti barang-barang lainnya, mudah diterima dan mungkin digunakannya menjadi alat untuk mendapatkan barang-barang yang ia inginkan. Perihal barang-barang seperti emas, perak, tembaga, perunggu, besi, keramik, perabotan, tempat tidur, pakaian luar, pakaian dalam, wewangian, bejana-bejana yang terbuat dari umbi-umbian, minyak zaitun, minyak jagung, hewan ternak, dan barang-barang lainnya yang berasal dari alam, maka emas merupakan barang terunggul dibandingkan yang lainnya. Ketika usaha yang sama dibutuhkan untuk mendapatkan dua lelaki pelanggan, atau ketika dua barang yang sama didapatkan dari kedua lelaki pelanggan itu, pilihan harus dibuat berdasarkan saran dari seorang sahabat, atau bisa juga dibuat berdasarkan sifat-sifat pribadi kedua lelaki pelanggan itu, atau berdasarkan tanda-tanda keberuntungan dan kemalangan yang berhubungan dengan keduanya. Ketika terdapat dua lelaki pelanggan di mana salah seorang dari keduanya memiliki ikatan dengan si wanita penghibur, sementara yang seorang lagi sangat dermawan, orang-orang bijak mengatakan bahwa pilihan harus dijatuhkan pada sang lelaki yang dermawan. Namun Vatsyayana berpendapat bahwa sang lelaki yang memiliki ikatan dengan si wanita penghibur itulah yang dipilih, karena lelaki itu dapat dibuat menjadi lebih dermawan. Bahkan seorang yang dikenal kikir pun akan memberikan uangnya pada wanita yang dicintainya. Sementara seorang lelaki yang sekedar dermawan tidak dapat dipaksa untuk jatuh cinta kepada seorang wanita dengan keterikatan sejati. Namun jika di antara mereka yang terikat pada si wanita penghibur terdapat pelanggan miskin dan pelanggan kaya, maka tentu saja pilihan si wanita penghibur hendaknya dijatuhkan pada yang belakangan.
si pelanggan kaya. Ketika ada dua lelaki pelanggan, di mana salah seorang dari mereka dermawan, sementara seorang lainnya mau melakukan apapun juga untuk si wanita penghibur, beberapa orang bijak mengatakan bahwa si wanita penghibur hendaknya memilih lelaki yang siap melakukan apapun juga untuknya. Namun Vatsyayana berpendapat bahwa lelaki yang siap melakukan apapun juga untuk si wanita penghibur itu berpikir bahwa ia telah mendapatkan tujuannya ketika ia telah melakukan sesuatu. Tetapi orang yang dermawan tidak akan peduli dengan apa yang telah diberikannya sebelumnya kepada si wanita penghibur. Bahkan di sini pilihan harus dipertimbangkan dengan kemungkinan di masa depan yang diperoleh dari penyatuannya dengan salah seorang dari mereka. Jika salah seorang dari dua lelaki pelanggan itu merupakan seseorang yang dapat memberikan kesenangan dan kenyamanan, sementara yang lainnya lelaki yang bersikap bebas atau liberal, sejumlah orang bijak berpendapat lelaki yang bersikap bebas atau liberal itulah yang pantas dipilih si wanita penghibur. Tetapi Vatsyayana berpendapat lelaki pertama yang harus dipilih, karena lelaki liberal biasanya sombong, berbicara terus terang, dan menginginkan perhatian orang lain. Walaupun lelaki-lelaki liberal itu mungkin dapat berhubungan dalam jangka waktu lama, namun jika ia melihat kelemahan atau kekurangan dalam diri si wanita penghibur, atau jika ia diberitahu oleh wanita lain perihal kebohongan yang dilakukan si wanita penghibur, maka ia tidak peduli lagi dengan pelayanan yang diberikan si wanita penghibur kepadanya. Selama itu, ia akan pergi begitu saja meninggalkan si wanita penghibur. Di sisi lain, lelaki yang menyenangkan tidak begitu saja tiba-tiba memutuskan hubungan dengan si wanita penghibur. Dengan pertimbangan atas penderitaan yang mungkin telah dialami si wanita penghibur untuk menyenangkan dirinya. Dalam hal ini pilihan didasari dengan pertimbangan akan kemungkinan yang terjadi di masa depan. Jika kesempatan untuk memenuhi permintaan seorang teman dan sebuah kesempatan untuk mendapatkan uang kebetulan datang bersamaan, orang-orang bijak mengatakan sebaiknya si wanita penghibur memilih untuk mendapatkan uang. Namun Vatsyayana berpendapat bahwa uang dapat diperoleh kemudian, tetapi permintaan dari seorang teman tidak segera dipenuhi. Ia kemungkinan akan menjadi tidak setia. Bahkan di sini dalam menentukan pilihan tersebut, hal yang harus dipertimbangkan si wanita penghibur lebih banyak ditujukan pada keberuntungan di masa depan. Namun demikian, pada saat seperti itu, si wanita penghibur mungkin berpura-pura dengan menyatakan pada temannya bahwa ia harus melakukan suatu pekerjaan tertentu dan berjanji bahwa permintaan temannya itu akan dipenuhinya pada hari berikutnya. Dengan cara seperti itu, si wanita penghibur bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh uang yang telah ditawarkan kepadanya. Ketika kesempatan untuk mendapatkan uang dan kesempatan untuk menghindari bencana atau musibah yang datang secara bersamaan, para orang bijak berpendapat kesempatan untuk mendapatkan uang harus dipilih si wanita penghibur. Namun Vatsyayana berpendapat
bahwa uang hanya memiliki manfaat yang terbatas, sementara sebuah bencana yang dapat dihindari mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Namun demikian, pilihan itu juga harus didasarkan pada besar atau kecilnya bencana atau musibah yang terjadi tersebut. Pendapatan yang banyak dari para wanita penghibur kaya raya akan digunakan untuk membangun kuil-kuil, membuat kolam-kolam penampungan air, membuat taman-taman, memberikan 1000 ekor sapi kepada brahmana yang berbeda, melakukan persembahan kepada para dewa dan merayakan festival untuk menghormati mereka. Akhirnya untuk menunaikan janji atau kaul seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pendapatan wanita penghibur lainnya kebanyakan digunakan untuk membeli pakaian putih yang dikenakannya setiap hari, membeli makanan dan minuman yang secukupnya untuk memuaskan rasa lapar dan dahaganya, mengunyah tambula atau campuran daun sirih dan buah pinang, mengenakan perhiasan-perhiasan yang dilapisi emas. Para orang bijak mengatakan hal itu mewakili pendapatan-pendapatan dari semua wanita penghibur kelas bawah dan kelas menengah. Tetapi Vatsyayana mengatakan bahwa pendapatan-pendapatan mereka tidak dapat dihitung atau dipastikan dengan cara apapun, karena tergantung pada tempat, kebiasaan atau adat istiadat, penduduk, penampilan mereka, dan banyak hal lainnya. Seorang wanita penghibur harus setuju hanya mendapatkan sedikit uang dari seorang lelaki yang didambakannya jika ia ingin merebut lelaki itu dari wanita lain. Ia ingin menjauhkan seorang wanita dari seorang lelaki itu. Ia ingin mencegah beberapa wanita mendapatkan uang dari lelaki itu. Ia berpikir bahwa ia harus meningkatkan posisinya. Ia menghendaki bisa menikmati keberuntungan yang besar. Ia berkeinginan bisa membuat dirinya disukai oleh semua lelaki, karena ia bersatu dengan sang lelaki itu. Ia ingin mendapatkan bantuan dalam mencegah kemalangan. Ia benar-benar merasa terikat dan jatuh cinta pada sang lelaki itu. Ia ingin menyakiti hati orang lain melalui cara itu. Ia ingin membalas kebaikan yang pernah dilakukan sang lelaki kepadanya. Ia ingin bersatu dengan sang lelaki itu hanya karena nafsu. Seorang wanita penghibur harus berusaha untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam keadaan apapun juga, jika ia ingin meninggalkan kekasih khususnya itu dan ingin berpaling kepada lelaki lain. Ia memiliki alasan tertentu yang membuatnya yakin bahwa kekasihnya itu akan meninggalkan dirinya dan kembali kepada istrinya. Setelah menghabiskan seluruh uang kekasihnya itu dan membuatnya miskin, maka pengawal sang lelaki atau majikannya atau ayahnya akan datang dan menjauhkan sang lelaki darinya. Kekasihnya itu akan kehilangan posisinya. Kekasihnya senantiasa berubah pikiran. Seorang wanita penghibur harus mempertimbangkan masa depannya dan hidup bersama seorang lelaki sebagai istri sang lelaki itu. Jika ia berpikir jika sang lelaki yang menjadi kekasihnya itu akan memberikan hadiah-hadiah yang berharga, sang lelaki yang menjadi kekasihnya itu akan mendapatkan jabatan tinggi yang diberikan sang raja. Sang lelaki yang menjadi kekasihnya itu
akan mewarisi kekayaan yang besar. Kapal milik sang lelaki yang menjadi kekasihnya itu, yang dipenuhi berbagai barang dagangan, akan segera tiba. Sang lelaki yang menjadi kekasihnya itu memiliki persediaan jagung dan komoditas lain dalam jumlah banyak. Ia merasa apapun juga yang dilakukannya untuk sang lelaki yang menjadi kekasihnya itu tidak sia-sia. Sang lelaki yang menjadi kekasihnya itu senantiasa menepati kata-katanya. Terdapat syair yang melukiskan masalah ini seperti berikut. Dalam mempertimbangkan pendapatannya yang sekarang dan kesejahteraannya di masa mendatang, seorang wanita penghibur harus menghindari orang-orang yang kehidupannya dalam kesulitan untuk mendapatkan uang. Orang-orang yang telah menjadi egois dan keras kepala setelah menjadi orang kesayangan raja. Si wanita penghibur harus berusaha untuk menyatukan dirinya dengan orang-orang yang hidupnya makmur dan kaya, serta menghindari orang yang berbahaya. Bahkan dengan membayar pun, ia harus berusaha mengenal lelaki yang bersemangat dan berpikiran terbuka, karena orang-orang seperti itu akan memberinya banyak uang dalam jumlah besar, sekalipun untuk pelayanan yang sangat kecil atau hal-hal kecil lainnya. Bab 6. Tentang pendapatan dan kerugian. Pendapatan, kerugian, dan keraguan-raguan tentang macam-macam wanita penghibur. Kadang terjadi bahwa sementara dalam mencari pendapatan atau sedang diharapkan untuk dapat terwujud, namun yang terjadi malah menghasilkan kerugian-kerugian. Adapun penyebab kerugian-kerugian itu adalah kelemahan secara intelektual, perasaan cinta yang berlebihan, kebanggaan yang berlebihan, kesombongan yang berlebihan, kesederhanaan yang berlebihan, keyakinan yang berlebihan, kemarahan yang berlebihan, kecerobohan, kurang perhitungan, pengaruh dari orang pintar namun jahat, kecelakaan. Akibat dari kerugian ini adalah pengeluaran yang dilakukan tanpa hasil, kehancuran keberuntungan di masa mendatang, terhentinya pendapatan yang akan didapatkan, kehilangan sesuatu yang telah didapatkan, bertambahnya sifat yang tidak menyenangkan, menjadi tidak ramah atau tidak mudah bersahabat dengan siapapun, menyebabkan sakit kepala, menyebabkan rontoknya rambut dan kecelakaan yang lain. Pendapatan terdiri dari 3 macam, yaitu pendapatan kekayaan, pendapatan nilai keagamaan, dan pendapatan kesenangan. Begitu pula dengan kerugian. Terdiri pula dari 3 macam, yaitu kerugian kekayaan, kerugian nilai keagamaan, dan kerugian kesenangan. Pada saat pendapatan atau pemasukan dicari, kemudian pendapatan lain datang bersamaan, hal itu disebut pendapatan tambahan. Apabila pendapatan tidak dapat dipastikan hingga menimbulkan keraguan-raguan, maka keraguan-raguan untuk memperoleh pendapatan itu dinamakan keraguan-raguan yang sederhana. Ketika tidak ada keraguan-raguan, apakah salah satu dari 2 hal itu akan terjadi atau tidak, maka hal itu disebut keraguan-raguan campuran. Jika sementara dari hal sedang dilakukan dan 2 akibat yang terjadi, maka hal itu dinamakan kombinasi 2 akibat. Dan jika beberapa akibat terjadi dari satu tindakan yang sama,
maka itu dinamakan kombinasi hasil setiap sisi. Kita akan memberikan contoh-contoh dari keadaan-keadaan yang disebutkan di atas. Seperti yang disebutkan, pendapatan terdiri dari 3 macam. Dan yang berlawanan dengan pendapatan juga terdiri dari 3 macam pula. A. Jika seorang wanita penghibur hidup bersama seorang lelaki ternama atau berkuasa, ia akan mendapatkan kekayaan. Sebagai tambahannya, ia dapat berkenalan dengan orang-orang lain sehingga mendapatkan kesempatan peruntungan di masa depan dan tambahan kekayaan, serta disenangi semua orang. Hal itu disebut perolehan kekayaan disertai perolehan lain. B. Jika seorang wanita penghibur hidup bersama seorang lelaki dan ia hanya mendapatkan uang, maka hal itu dinamakan perolehan kekayaan yang tidak disertai dengan perolehan yang lain. C. Jika seorang wanita penghibur menerima uang dari orang lain selain dari kekasihnya sendiri, maka hasilnya adalah kemungkinan hilangnya masa depan yang baik dari kekasihnya yang sekarang, kemungkinan hilangnya perasaan cinta dari seorang lelaki yang sangat terikat dengan dirinya, kebencian dari semuanya, dan kemungkinan ia akan bersatu dengan orang-orang rendahan yang cenderung menghancurkan masa depannya yang baik. Perolehan ini dinamakan perolehan yang disertai dengan kerugian. D. Jika seorang wanita penghibur atas biayanya sendiri dan tanpa berakibat ia mendapatkan pemasukan apapun, memiliki hubungan dengan seorang lelaki ternama atau dengan seorang pejabat yang rakus demi menghindari kemalangan atau untuk menghilangkan beberapa penyebab yang mungkin akan merusak perolehan yang besar, maka kerugian seperti itu dinamakan kehilangan harta yang disertai keberuntungan atau kebaikan di masa depan. E. Jika seorang wanita penghibur merupakan orang yang baik dan dengan usahanya sendiri terhadap seorang lelaki yang sangat kikir, atau terhadap seorang lelaki yang bangga terhadap penampilannya, atau terhadap seorang lelaki yang tidak tahu berterima kasih, namun pintar dalam menarik simpati orang lain, di mana usaha si wanita penghibur itu tanpa mendatangkan hasil yang baik dari hubungan-hubungan tersebut, pada akhirnya, maka kerugian itu dinamakan kerugian kekayaan yang tidak disertai dengan pendapatan atau perolehan. F. Jika seorang wanita penghibur merupakan orang yang baik dan bersikap baik pada lelaki seperti yang disebutkan di atas, namun selain memiliki sifat-sifat tersebut, sang lelaki juga merupakan sosok kesayangan raja, serta juga bersifat kejam atau jahat dan berkuasa, tanpa adanya hasil apapun bagi si wanita penghibur, dan bahkan kemungkinan si wanita penghibur akan ditinggalkan oleh lelaki-lelaki itu setiap saat, maka hal itu dinamakan kerugian kekayaan dengan disertai kerugian atau kehilangan lainnya. Dalam hal pendapatan dan kerugian yang mengikuti dalam nilai-nilai keagamaan serta dalam kesenangan dapat diketahui oleh para pembaca, dan kombinasi dari semuanya itu dapat dilaksanakan. Dengan demikian berakhirlah pembahasan tentang pendapatan dan kerugian serta berbagai keraguan dan kesenangan. Sedangkan berikut ini adalah contoh-contohnya. A. Jika seorang wanita penghibur tidak yakin seberapa banyak seorang lelaki
mungkin memberinya atau mengeluarkan uang untuknya. Hal ini disebut keraguan akan kekayaan. B. Jika seorang wanita penghibur merasa ragu apakah ia sepenuhnya benar ketika mengabaikan kekasih yang tidak bisa memberinya uang, setelah sebelumnya ia mengeruk kekayaan sang kekasih, maka keraguan itu disebut keraguan tentang nilai keagamaan. C. Jika seorang wanita penghibur tidak mampu membuat kekasihnya melakukan hal-hal yang dikehendakinya, dan ia tidak yakin apakah ia mendapatkan kesenangan dari seseorang yang dikelilingi oleh keluarganya atau dari orang yang lebih rendah, itu disebut keraguan tentang kesenangan. Jika seorang wanita penghibur tidak yakin apakah seorang lelaki yang berkuasa namun memiliki prinsip yang rendah akan mendatangkan kerugian bagi dirinya akibat terlalu akrab atau sopan kepada sang lelaki, ini disebut keraguan akan kehilangan kekayaan. E. Jika seorang wanita penghibur merasa ragu-ragu apakah ia akan kehilangan nilai-nilai keagamaannya dengan meninggalkan seorang lelaki yang sangat terikat dengan dirinya tanpa memberi lelaki itu bantuan sedikit pun, dan dengan begitu akan menciptakan ketidakbahagiaan sang lelaki baik di dunia ini maupun di kehidupan selanjutnya. Keraguan itu dinamakan keraguan-raguan akan kehilangan nilai keagamaan. F. Jika seorang wanita penghibur tidak yakin apakah ia menimbulkan ketidakpuasan dengan membicarakan dan memperlihatkan cintanya, dan dengan demikian gairah nafsunya tidak terpuaskan, maka itu dinamakan keraguan tentang kehilangan kesenangan. Demikianlah akhir pembahasan tentang keraguan. Keraguan campuran. A. Berhubungan badan dengan seorang asing yang wataknya tidak diketahui dan yang kemungkinan telah diperkenalkan dengan seorang kekasih atau oleh salah seorang yang memiliki kekuasaan, mungkin akan mengakibatkan pendapatan atau kerugian. Itu dinamakan keraguan campuran tentang pendapatan atau perolehan dan kehilangan kekayaan. B. Jika seorang wanita penghibur diminta oleh seorang teman atau atas dasar belas kasihan melakukan hubungan badan dengan seorang brahmana yang terpelajar, seorang pelajar keagamaan, pelaksana kurban, seorang pendoa, atau seorang pertapa yang mungkin telah jatuh cinta kepada si wanita penghibur, padahal yang bersangkutan mungkin akan segera mati. Dengan melakukan hal itu, ia mungkin memperoleh pendapatan atau kehilangan nilai keagamaan. Maka itu yang dinamakan keraguan campuran tentang perolehan atau kehilangan nilai keagamaan. C. Jika seorang wanita penghibur hanya mempercayai kabar dari orang lain atau kabar burung tentang seorang lelaki, dan kemudian ia mendatangi sang lelaki tanpa meyakinkan dirinya apakah lelaki itu baik atau tidak sifat-sifatnya, atau apakah si wanita memperoleh pendapatan atau kehilangan kenikmatan yang sebanding dengan apakah lelaki itu baik dan buruk, maka hal ini yang dinamakan keraguan campuran antara perolehan dan kehilangan kesenangan. Udakilah telah melukiskan tentang perolehan dan kehilangan pada kedua pihak sebagai berikut. A. Jika ketika tinggal bersama sang kekasih,
seorang wanita penghibur mendapatkan kekayaan dan kesenangan, itu disebut perolehan pada kedua pihak. B. Jika seorang wanita penghibur tinggal bersama sang kekasih atas biayanya sendiri, tanpa mendapat keuntungan apapun dari hidup bersama itu, dan sang kekasih telah meminta kembali apa-apa yang sebelumnya telah diberikannya, maka ini dinamakan kehilangan dari kedua pihak. C. Jika seorang wanita penghibur tidak yakin apakah seorang lelaki kenalan barunya akan tertarik kepadanya, dan terlebih lagi jika sang lelaki itu jatuh cinta kepadanya, apakah sang lelaki itu akan memberinya sesuatu atau tidak, itu disebut keraguan pada dua pihak tentang perolehan. D. Jika seorang wanita penghibur tidak yakin apakah sang lelaki yang menjadi musuhnya terdahulu, jika diajak berbaikan kembali dengan biaya sendiri, akan menyakitinya karena dendam terhadapnya, atau jika tertarik padanya, apakah sang lelaki dengan kemarahannya akan meminta segala sesuatu yang dahulu telah diberikan kepadanya. Ini dinamakan keraguan pada kedua pihak tentang kehilangan. Bab Raffia telah menjelaskan tentang perolehan dan kehilangan pada kedua pihak sebagai berikut. A. Jika seorang wanita penghibur dapat memperoleh uang dari seorang lelaki yang mungkin akan dikunjunginya, dan juga memperoleh uang dari seorang lelaki yang mungkin tidak ingin dikunjunginya, itu disebut perolehan dua pihak. B. Jika seorang wanita penghibur harus mengeluarkan biaya sendiri untuk menemui sang lelaki, dan si wanita juga harus mengambil resiko kehilangan yang tidak dapat diperbaiki lagi, jika ia tidak menemui sang lelaki, ini dinamakan kehilangan pada kedua pihak. C. Jika seorang wanita penghibur tidak yakin apakah seorang lelaki tertentu akan memberikan sesuatu kepadanya, jika ia menemui lelaki itu, meski ia tidak harus menanggung biaya dalam pertemuan itu, atau apakah dengan sikapnya yang abaikan sang lelaki, lelaki lainnya akan memberinya sesuatu, ini dinamakan kerugian dua pihak tentang perolehan. D. Jika seorang wanita penghibur tidak yakin apakah dengan mengunjungi seorang lelaki yang merupakan musuh lamanya akan membuat lelaki itu mengambil kembali apa yang telah diberikannya kepada si wanita penghibur, atau apakah jika ia tidak menemui sang lelaki itu menyebabkan dirinya tertimpa bencana atau musibah, ini dinamakan keraguan pada kedua pihak tentang kehilangan. Dengan menggabungkan hal-hal tersebut di atas, berikut ini terdapat 6 macam hasil campuran, yaitu 1. Perolehan pada satu pihak dan kehilangan pada pihak lainnya. 2. Perolehan pada satu pihak dan keraguan akan perolehan pada pihak lainnya. 3. Perolehan pada satu pihak dan keraguan akan kehilangan pada pihak lainnya. 4. Kehilangan pada satu pihak dan keraguan akan perolehan pada pihak lainnya. 5. Keraguan akan perolehan pada satu pihak dan keraguan akan kehilangan pada pihak lainnya. 6. Keraguan akan kehilangan pada satu pihak dan kehilangan pada pihak lainnya. Seorang wanita penghibur setelah mempertimbangkan segala hal tersebut di atas dan meminta saran dari teman-temannya,
ia harus bertindak untuk mendapatkan perolehan, kemungkinan untuk mendapatkan perolehan yang besar, dan menghindari segala macam malapetaka atau musibah. Nilai keagamaan dan kesenangan juga dibentuk menjadi kombinasi-kombinasi yang terpisah, seperti kombinasi kekayaan, dan semuanya harus digabungkan menjadi satu sama lainnya untuk membentuk kombinasi-kombinasi baru. Jika seorang wanita penghibur berhubungan dengan para lelaki, ia harus dapat membuat masing-masing pelanggannya itu memberinya uang dan juga kenikmatan atau kesenangan. Pada saat-saat tertentu, semisal pada festival musim semi dan lain sebagainya, ia harus bisa membuat ibunya mengatakan kepada para lelaki langganannya yang beraneka ragam itu, bahwa pada hari tertentu, putrinya itu akan tetap bersama lelaki yang akan memberikan kepuasan dan kebahagiaan kepada putrinya tersebut. Jika para lelaki muda dengan senang hati mendekati si wanita penghibur, maka si wanita penghibur harus memikirkan apa yang mungkin akan didapatkannya dari mereka. Kombinasi perolehan dan kehilangan pada semua pihak, perolehan pada satu pihak, dan kehilangan pada semua pihak, kehilangan pada satu pihak dan perolehan pada semua yang lainnya, serta perolehan pada semua pihak dan kehilangan pada semua pihak. Seorang wanita penghibur juga harus mempertimbangkan keraguan-raguan tentang perolehan dan kehilangan dengan merujuk pada kekayaan, nilai keagamaan dan kesenangan atau kenikmatan. Dengan demikian berakhirlah pertimbangan perolehan, kehilangan, perolehan tambahan, kehilangan ikatan, dan juga keraguan. Berbagai macam wanita penghibur adalah sebagai berikut. 1. Seorang wanita jalang. 2. Seorang pelayan wanita. 3. Seorang wanita yang tidak berkasta. 4. Seorang gadis penari. 5. Seorang artis wanita. 6. Seorang wanita yang telah meninggalkan keluarganya. 7. Seorang wanita yang hidup dengan kecantikannya. Dan 8. Seorang wanita penghibur biasa. Semua macam wanita penghibur tersebut di atas mengenal berbagai macam lelaki dan harus mempertimbangkan cara-cara untuk mendapatkan uang dari mereka, berbagai cara untuk menyenangkan mereka, cara-cara untuk memisahkan dirinya dari mereka dan berhubungan kembali dengan mereka. Para wanita penghibur itu juga harus mempertimbangkan perolehan dan kehilangan tertentu, perolehan dan kehilangan ikutan, dan keraguan sesuai dengan beberapa kondisi mereka. Demikianlah berakhir pertimbangan tentang wanita penghibur. Terdapat 2 syair tentang masalah ini, yaitu kaum lelaki menghendaki kenikmatan, sementara wanita menghendaki uang. Oleh karenanya bagian yang membahas tentang cara mendapatkan kekayaan ini harus dipelajari. Ada beberapa perempuan yang mengejar cinta, dan ada juga yang lainnya yang mengejar uang. Untuk perempuan pengejar cinta, cara-cara bercinta telah dibahas pada bagian awal buku ini. Sementara cara mendapatkan uang, seperti yang dilakukan para wanita penghibur, dijelaskan dalam bagian ini.